Dompet cantik dari bungkus deterjen merek Rinso Bubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hofsa 91. Oke, pada pertemuan awal sudah aku pamerkan ya sebuah dompet yang cantik banget dari bungkus Rinso Bubuk berwarna pink. Iya, saksikan tutorialnya. Ini adalah proses awal dan ini benar-benar murni dari bungkus Rinso, dan ini 100% daur ulang dari bahan limbah yang aku dapatkan dari tempat sampah sekitar di lingkungan rumah aku ya. Jadi di sini ini cukup banyak ya. Jadi bungkus deterjen bubuk yang dibuang di tempat sampah. Jadi ini aku ambil satu persatu dan aku cuci. Ini untuk pencucian aku lakukan seperti ini aja. Nanti bisa ditiriskan dan bisa dilap. Baik, untuk tahap pertama di sini adalah proses pemotongan. Kita potong lembaran dari bungkus deterjen dengan pemotongan yang tadi sudah saya contohkan. Lalu kita akan lipat. Untuk lebar lipatan bagian belakang itu 1,5 cm ya. Jika tidak sesuai atau tidak sama persis tidak apa-apa. Yang penting untuk ukuran lebar nanti diusahakan harus sama semua, yaitu untuk ukuran lebarnya itu 3 cm ya. Lalu akan kita tekuk seperti ini nanti untuk dibuat sebagai anyaman zigzag. Untuk keterangan, jadi untuk ukuran lebar dari bungkus yang sudah terpotong itu adalah 5,5 cm ya. Baik, lalu proses awal di sini adalah anyaman zigzag full jahit ya. Jadi kita buat 2 lipatan dan kita susunkan seperti ini, jadi bentuk V atau V seperti ini ya. Di sini saya tidak mematok atau memfokuskan untuk motif, tetapi lebih ke variasi bentuk dari si dompet tersebut ya. Jadi untuk anyaman zigzagnya ini sudah sering saya bagi ya tutorial untuk menyusun model anyaman zigzag. Jadi ini untuk susunan seperti ini biasa, jadi dimasukkan dari bawah juga bisa, lalu kita balik seperti ini dan disesuaikan tentunya untuk motif yang tertera di situ ya. Iya, ini dia jumlah yang sudah saya buat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk 9 zigzag yang utuh di tengah, dan untuk bagian pinggirnya kanan kiri itu jika disatukan akan terbentuk sebuah zigzag baru ya. Jadi untuk ukuran yang saya pakai di sini ini 5 pasang ya. Jadi kalau dihitung itu ada 10 ujung zigzag, dan jika dihitung lipatannya itu ada 20 lipatan. Lalu di sini untuk proses penguncian, untuk bagian yang akhir ini saya gunting bagian tengahnya karena di situ nanti akan dilakukan proses penguncian. Iya, ini dialah ring yang terbentuk dan kita buat 2 ring ya. Lalu tahap berikutnya, ini ada
kita siapkan anyaman zigzag kembali, tetapi ini ukurannya bisa Anda hitung di situ untuk zigzag tengah 1 2 3 4 4 ya. Nah, lalu ini bagian yang kelima, kita akan sisipkan kembali, dan di sini ini adalah percampuran antara zigzag lancip dan juga zigzag lurus ya, atau zigzag datar. Jadi ukurannya itu 5 versi 5 ya. Jadi 5 dengan 5 lancip atau 5 runcing dengan 5 yang datar, karena nanti ada variasi untuk penyusunan penutupnya. Ya, jika untuk yang keenam ini, zigzag yang keenam ini sudah terbentuk lancip, lalu kita akan tekuk seperti ini. Ya, dan akan terbentuk sebuah bagian ujung yang datar seperti ini ya. Lakukan seperti ini sampai mencapai jumlah yang sama dengan zigzag lancipnya. Jadi 5 dengan 5. Iya, ini dia hasilnya, sudah disesuaikan ya untuk ukurannya. Jadi untuk yang zigzag lancipnya 5 dan zigzag datarnya juga 5. Lalu jika sudah pas dan sudah dihitung, sudah sesuai, bisa kita balik ya. Ya, ini sudah dihitung dan sudah disesuaikan. Lalu bisa kita balik untuk disatukan. Ya, seperti ini, lalu akan kita satukan. Dan untuk proses penyatuan nanti sama persis ketika proses penyatuan pada anyaman zigzag full jahit seperti yang awal tadi ya. Untuk ringnya ya, itu sama persis, jadi kita gunting dan kita selipkan. Lalu ini untuk tahapan berikutnya kita membutuhkan sebuah lipatan dengan motif yang seperti ini ya, yang saya contohkan ya. Jadi untuk posisinya agar digeser agar sesuai motifnya. Ini adalah anyaman tunggal ya, prosesnya seperti ini ya. Jadi kita potong menjadi 2, kita geser dahulu. Lalu untuk posisi motif di sini saya sesuaikan dengan motif yang seperti ini. Jadi untuk bagian tetesan goldnya itu di bagian sisi kiri ya. Ini untuk contoh dari saya seperti ini, tetapi jika Anda ingin memvariasikan lagi dengan model yang lain, tidak apa-apa. Yang jelas kita membutuhkan anyaman tunggal ini sebanyak 3 lipatan saja.
Iya, ini untuk anyamannya sudah saya jahitkan semuanya ya. Jadi untuk bagian atas ini yang percampuran zigzag dan juga datar. Lalu untuk dua ring yang di bawah ini sudah saya jahitkan. Dan untuk yang terakhir itu anyaman tunggalnya itu 3 ya. Lalu kita akan bersiap untuk memasang penutupnya. Jadi ini untuk anyamannya atau susunannya itu sama seperti tahapan awal. Tapi jumlahnya di situ untuk zigzag yang di tengah itu 3. Lalu ditambah lagi dengan satu zigzag yang ujungnya 1 di atas. Setelah itu kita satukan seperti ini dan kita jahit. Untuk proses menjahit kalian bisa melihat video rekomendasi yang sudah aku edit di sini. Ini dia hasilnya yang sudah kita jahit semuanya. Lalu kita akan bersiap untuk memasang resletingnya. Di sini kebetulan banget ya. Ini ada resleting yang warnanya sesuai dan ini aku ambil dari limbah tas yang sudah tidak terpakai. Dan ini untuk pemanfaatan supaya tidak mubazir ya atau terbuang percuma, bisa kita manfaatkan untuk dipasangkan pada karya yang sedang kita buat saat ini ya. Untuk ukuran di sini disesuaikan saja karena untuk dompet ini kebetulan ini ukurannya kurang lebih sekitar 40 cm, jadi nanti bisa disesuaikan ya untuk ukuran ya. Untuk benang juga bisa disesuaikan dengan warna agar tentunya lebih tampil senada dan juga cantik. Kita selipkan di bagian ujung seperti ini ya. Lalu untuk bagian resleting paling atas atau kita bilang untuk bagian penutup ya, ini kita akan jahitkan di sisi penutup atas dahulu. Untuk proses menjahitnya ini sama seperti ketika sedang menjahit pada dompet anyam sudut ya. Jadi diselipkan resletingnya di bagian sela-sela lipatan seperti ini. Lakukan penjahitan seperti ini dari ujung awal hingga ujung akhir dan nanti untuk proses berikutnya akan dijelaskan kembali. Ya, ini sudah dijahit ya sampai pada tahap ini. Lalu jika sudah, kita sesuaikan untuk ukuran resletingnya agar nanti ketika ditutup itu tidak kurang ya jumlahnya ya. Jadi disesuaikan dahulu untuk garisnya. Garis yang dipilihkan itu sudah saya tunjukkan di situ ya agar disesuaikan. Dan untuk proses menjahit diusahakan agar dijahit dengan serapih mungkin ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang rapih dan juga cantik. Ya, jadi posisi resleting itu dibalik ya, seperti ini ya. Jadi dibalik, lalu dijahitkan pada sela-sela lipatan. Iya, kurang lebih seperti ini prosesnya ya. Lakukan seperti ini dari ujung awal hingga ujung akhir sesuai dengan garis dari pola penutup yang sudah dicontohkan. Ini dia hasilnya, cantik bukan? Dan ini 100% dari daur ulang limbah. Selamat mencoba dan sampai jumpa.